Cek 1 2. Cek. Bismillah. Cek. Cek. Bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Ibu sebentar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa diberikan kesempatan pada hari ini untuk hadir mengikuti kajian bersama-sama ya, sama-sama belajar. Tentunya dengan catatan keterbatasan ya, satu keterbatasan waktu ya, kita mungkin sampai dengan waktu syuruk ya insyaallah, dan juga keterbatasan ilmu dari yang saya yang menyampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti yang kita selalu berdoa setiap subuh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat yang bisa mendatangkan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terpisah waktu cukup lama ya Bapak Ibu ya. Lama banget sejak kajian yang lalu gitu. Kemudian dipotong lagi dengan kajian waktu itu oleh saudara saya Ustadz Ilham tentang penyembelihan secara ihsan. Luar biasanya ya, Islam itu berbicara tentang akhlak, nggak sesama muslim aja, nggak sesama dengan orang lain, sama hewan pun harus punya akhlak yang baik gitu. Padahal hewan yang untuk dikorbankan itu harus kita punya akhlak yang baik ya. Karenanya kita balik lagi kepada hadis yang sedang kita bahas. Saya lagi nyari yang lamanya sebentar. Nah, mungkin bisa tampil di sini ya. Yang ini, nah ini ya, jadi saya nggak bisa lihat, gini ya, nggak bisa, jadi double. Jadi hak muslim ya bisa, nanti ini masih kecil, nanti ada yang baru yang lebih besar. Tapi saya ingin mengingatkan kembali review. Waktu dulu kita sudah sempat membahas hak muslim terhadap muslim lainnya. Yang pertama adalah, Bapak Ibu masih ingat? Dibaca aja, kebaca nggak ya? Kecil. Ya udah kekecilan. Yang ini kekecilan, apalagi ibu-ibu yang di belakang. Wah, Pak. Aduh, cenah ali teuing, Pak. Yang pertama adalah menjawab salam. Insya Allah kalau hak muslim ini dilaksanakan, jadi banyak permasalahan
sosial antara muslim dengan muslim yang terjadi pada hari ini. Ya, hari ini kita melihat, waduh kok sesama muslim kok begitu. Nah, padahal kalau kita betul-betul gitu ya melaksanakan gitu hadis dari Rasulullah SAW, contohnya satu aja dari hadis ini, gitu semuanya kita tunaikan, insya Allah itu banyak sekali hal-hal yang selesai nanti. Mungkin karena kita tidak melihat ini, jadi timbul banyak masalah persoalan. Ya, yang pertama yang menjawab salam, ya, menyebarkan salam, menjawab salam, salam kepada orang yang tidak dikenal ataupun tidak dikenal, menyebarkan salam di rumah ya kepada anak kita, ya, sebelum menyapa segala macam, assalamualaikum, assalamualaikum, mendoakan terus-terus, yang itu akan timbul barokah di situ. Ya. Kemudian meninjau yang sakit, betapa besarnya pahala. Waktu itu kita sudah membahas menjenguk orang yang sakit itu betul-betul besar pahalanya, ya. Rahmat Allah turun tercurah limpah di sana. Kemudian mengikuti jenazahnya, menyolatkan jenazah sampai menyolatkan jenazah, pahala 1 kirot, 1 gede gunung gitu ya. Sampai ke kuburnya diantarkan 1 gunung lagi gitu ya, jadi 2 kirot. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengabulkan undangannya. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nanti juga ada bertashmid kepada yang bersin. Ya, ya itu. Yang satu lagi ada lagi tambahan pada hadis. Satu lagi pada riwayat Muslim, jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Ya, itu tambahannya. Nah, kita intermezzo dulu dari sini. Mudah-mudahan muncul. Nah, ya. Ya, lagi pada hari ini kita diingatkan lagi untuk buat saya gitu meluruskan niat untuk sama-sama mencari ridha Allah, mencari ilmu, ya, belajar ilmu, karena dengan ilmulah kita bisa mendapatkan sebaik-baik amal. Jadi dalam perjalanan ke sini aja Pak, kita udah bisa mendapatkan pahala 3 kali haji. Ayo, aduh saya nggak bawa door prize. Pak Sudiono suka bawa door prize. So, siapa yang bisa kira-kira mereview ulang dari mana kita bisa mendapatkan pahala 3 kali berhaji dalam subuh hari ini, ya, dari materi-materi yang sudah disampaikan dalam kultum, dalam ceramah. Ada yang bisa, Bapak Ibu, nantilah hadiahnya menyusul. Kalau ibu-ibu nanti saya kasih bergo deh, jilbab. Bapak-bapak apa ya? Ada yang bisa Bapak Ibu mengingatkan ulang, review ulang? Nah, yang pertama yaitu hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang menuju rumah Allah dengan niat untuk belajar atau mengajar ilmu agama, baginya pahala menunaikan ibadah haji. Itu sudah sempat saya sampaikan. 1 tuh. Jadi kalau dari rumah niat, ya Allah saya ini sekarang mau belajar. Ibu-ibu tuh sore-sore saya mau belajar. Diniatkan, beda ya. Innamal a'malu binniyat. Ada orang yang sudah tahu dan meniatkan, ada yang belum, datang aja. Kenapa ibu datang ke pengajian? Datang we dan di rumah nggak ada kerjaan. Gitu. Kalau gitu beda lagi pahalanya gitu. Tapi kalau udah diniatkan, saya tahu hadis Rasul bahwa kalau saya mendatangi rumah Allah, masjid, dan saya belajar ilmu di sana atau saya belajar mengajar di sana, saya akan mendapatkan pahala haji. Ya, itu sudah sempat saya sampaikan yang beberapa amalan yang mendapatkan pahala ibadah haji. Tuh, kita kan gede banget tuh pahala ibadah haji ya. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah sholat zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Itu akan bisa menyaingi orang-orang kaya yang bisa haji umroh tiap saat, ya. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Bagi kita yang belum punya ongkos, bagi kita yang nabung 9 juta, keanggo 8,5 juta,
5 juta nabung kanggo 4,5 juta teu kekumpul-kumpul gitu. Tapi insya Allah bisa mendapatkan pahala ibadah haji, umroh, dan menyaingi orang-orang kaya yang bisa, yang Allah karuniakan kekayaannya itu dengan zikir sebentar doang, bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 kali, maka itu akan bisa menyaingi itu semua. Yang ketiga, sholat isyraq, ya, yang selalu Pak Haji Muhtarom iklankan atau sarankan gitu kepada kita setelah kajian, ayo sholat isyraq 2 rakaat setelah matahari terbit, sholat duha di awal waktu, akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Karenanya kita jadi semakin paham hadis yang berikutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu susah, jalan mendaki, ya. Kalau di surat Al-Balad itu sebutnya, jadi saya lupa. Jalan mendaki yang sukar, ya. Ada yang ingat surat Al-Balad? Tapi akan kita menjadi lebih mudah untuk mencapai surga dengan mencari ilmu. Jadi hadisnya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, menurut Ibnu Rajab Al-Hambal ada 4, ya. Allah mudahkan, maknanya Allah mudahkan jalan menuju surga, yaitu 1, menempuh jalan mencari ilmu. Otomatis langsung betul secara literally Allah akan memudahkannya masuk surga. Yang kedua adalah menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Setelah kita menuntut ilmu, oh iya ya, ternyata ada hikmahnya kemarin saya mengalami kejadian ini itu. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya. Jadi kalau kita simak surat Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah. Kalau kita lagi belajar sesuatu, saya seringkali mendapatkan itu Bapak Ibu, lagi belajar suatu hal, padahal belajar fokus cuma hal itu, tapi Allah bukakan ternyata terkait sama yang lain, terkait sama ini, terkait sama itu. Itulah kita jadi mengenal maha murahnya Allah kalau kita bisa mengamalkan suatu ilmu, ya, yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak ia ketahui. Karena sesungguhnya ilmu adalah milik Allah, maka PR kita adalah itu mengamalkan ilmu. Nanti akan Allah kasih lagi ilmu berikutnya, Allah kasih lagi ilmu berikutnya. Dan kata ulama lainnya adalah thawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, ya. Dalam surat Maryam juga disebutkan wa yazidullahu alladziina tadaw huda, dan Allah menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Udah tambah petunjuk, tambah lagi ya. Terus dalam surat Muhammad juga walladziina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Karenanya kita harus selalu bersemangat gitu ya, menuntut ilmu, ya. Bagaimanapun kondisinya, hanya sebentar mungkin ya, hanya kultum, tapi kita niatkan menuntut ilmu ataupun mengingat ulang gitu ilmu yang sudah kita tahu, semoga kita bisa mengamalkannya. Begitu kita bisa ngamalin, ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat. Nanti kita akan melewati sirat, dan kita itu bisa selamat beberapa diantaranya kalau kita tahu sifatnya sirat itu bagaimana, apa yang memudahkan di sirat itu bagaimana, kemudian apa yang bisa menarik kita di sirat itu, yang bisa mencabik kita di sirat itu bagaimana, itu harus dipelajari. Tidak semerta-merta kita kayaknya bisa lewat deh gitu, tapi kita nggak belajar sirat itu apa, nanti bagaimana kita melewatinya,
nanti apa yang memberatkan, apa yang mempermudah saat kita melewati siratnya, itu kan dapatnya dari ilmu. Ya, jadi sampai-sampai Ibnu Rajab menyimpulkan menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas menuju surga. Jadi ini kita harus terus-menerus semangat dalam menuntut ilmu. Ya, melanjutkan hadis yang tadi itu yang sudah kita sempat singgung, yaitu memenuhi undangan. Jadi dalam hadis Muslim, apabila dia mengundangmu, maka datanglah. Jadi memenuhi undangan seorang muslim itu ternyata Bapak Ibu disyariatkan, tidak ada khilaf atau perbedaan antar ulama. Jadi hukumnya harus hadir. Ya. Ini dari hadis Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya, saya bacakan terjemahannya saja, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, hanya orang-orang kaya saja yang diundang, sedangkan orang fakir tidak diundang. Kemudian barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini ada dua bagian. Ya, yang bagian pertama saya nggak akan bahas, nanti mungkin bahas kalau kajian khusus tentang bagaimana walimah gitu, bagaimana mengundangnya gitu ya. Ini seburuk-buruk makanan walimah itu karena hanya orang-orang kaya saja yang diundang. Nah itu nanti dibahas lebih lanjut kenapa gitu dan niat-niatnya, bagaimana keutamaannya. Yang akan kita bahas, yang kita sedang bahas adalah barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Al-Hafiz berkata dalam Al-Fat, ini adalah dalil wajib memenuhi undangan. Jadi memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Nah, nanti bagaimana kita bahas ya dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu tentunya ya. Ya. Nah, kita selanjutnya melihat ini ada hadis lafaz berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Jika salah seorang dari kalian diundang, maka penuhilah. Jika ia berpuasa, maka berdoalah. Dan jika tidak berpuasa, maka makanlah. Jadi memenuhi undangan itu yang paling penting apanya Bapak Ibu? Makannya. Bukan ya. Yang penting apanya? Hadirnya, doanya, nyecepnya ya Bapak. Mengenai undangan itu yang penting apanya? Nyecepnya ya. Tapi kalau dari hadis ini adalah intinya kehadiran kita, doa kita, bukan makannya. Ya. Yang paling ya makanya jadi banyak hikmah yang kita bisa dapetin. Kenapa sih ini terjadi kebarokahan muncul di sana? Karena kita sesama muslim saling mendoakan. Doa itu luar biasa gitu ya. Bisa mendatangkan ya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu dengan bantuan doa-doa dari tetangga kita, dari saudara kita dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita menjadi paham setelah melihat hadis ini. Jika salah seorang dari kalian diundang, maka penuhilah. Jika lagi berpuasa, berdoalah, berdoakan yang mengundang kita. Dan jika tidak berpuasa, maka makanlah. Makan sama ya. Doa menghadiri undangan ada yang hafal Bapak Ibu? Nah, ini kan di sini. Jika sedang berpuasa, ini saya nggak tahu ya hari ini ada yang puasa Tasu'a atau tidak gitu ya. Kalau besok puasa apa Bapak Ibu? Asyura. Insya Allah dengan puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu ya. Jadi jangan sampai kelewat. Besok bisa double combo pahalanya. Puasa, niat puasa Senin Kamis dan juga puasa Asyura. Nah, yang paling bagus adalah puasa 3 hari ya. Hari ini, besok, dan lusa. Kemudian yang level berikutnya adalah puasa hari ini dan besok. Kalau enggak puasa besok aja juga boleh. Ya, puasa Asyura aja. Nah, ini terkait juga kan. Jadi sekarang gitu ya,
hari Sabtu, hari Minggu, mohon maaf, isi ada undangan gitu. Aduh saya gimana ini gitu. Nah nanti kita bisa bahas bersama-sama ya. Nah kalau lagi berpuasa maka berdoalah. Doanya ada yang hafal Bapak Ibu? Doanya, nah ini Rasulullah SAW sudah sangat detail ya, sampai ulama juga mencari seperti yang kemarin itu ya Bapak Ibu, lagi sakit posisi menjenguk aja di mana ada, kemudian gimana kalau sakitnya ini ada gitu. Nah doa untuk menghadiri undangan tuh sebetulnya juga ada gitu ya. Kalau lagi makan, kalau lagi undangan apapun ya, general ya, umum. Ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Bus, kelihatan gak ya dari belakang? Sederhana, gampang ya. Niatkan kita mengamalkan hadis ini, hafal gitu, dan niatkan kita menghafal hadis ini, insya Allah itu pahalanya double ya. Mengamalkan hadisnya juga mendoakan, pahala mendoakan. Yang kedua, mengamalkan hadis-hadis yang sudah banyak orang-orang tinggalkan. Menghidupkan hadis itu dapat pahala juga. Jadi doanya adalah Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kalau diundang, makan Pak, makan, ayo makan. Atau enggak lagi sepedahan, ayo makan, ditraktir sama saya. Itu doakan. Ya Allah, berilah keberkahan atas apa yang Kau rezekikan pada mereka, ampunilah dan kasihanilah mereka. Itu luar biasa ya, besarnya. Jadi doakan Bapak Ibu, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Mudah. Kayak mau makan ya. Kayak doa mau makan kalau waktu kecil, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang ini bagi mereka gitu, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Tuh. Jadi enggak sekedar nyecep mah terbatas ya. Cuma 50.000, 100.000, paling pol 500.000 gitu. Tapi kalau berkahi mereka ya, ampunilah mereka, kasihanilah mereka. Rahmat Allah enggak ada harganya. Begitu ternyata diijabah doa kita, terutama doa-doa orang soleh yang datang menghadiri walimah kita atau undangan kita sangat harapkan doa mereka. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini pun hadisnya datang dari sahabat yang mengundang Nabi. Setelah selesai Nabi makan bersama mereka, maka sahabat itu dengan hormat ya, dengan sangat mengharapkan, ya Nabi doakanlah kami. Maka turunlah hadis ini gitu. Adalah hadis ini. Nabi mendoakan kepada orang yang menjamu beliau hanya dengan roti gitu, dengan gandum, kurma dan yang seadanya itu. Tapi dijamu Rasulullah dan kemudian Rasulullah mendoakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doa dari Rasul. Itu mah tuh gimana ya? Saya nggak ada lawan gitu. Ya dari kita, kalau kita, makanya ada salah satu nanti kaidah Bapak Ibu kita bisa bedah lebih lanjut. Kalau ingin mengundang acara, undanglah orang-orang soleh. Sebanyak mungkin undang orang soleh. Ini orang saya tahu ini. Jadi kalau kalau mungkin niatnya beda ya, undanglah orang-orang kaya aja supaya apa? Balik modal, ya kan? Tapi ini mah beda niatnya kalau orang yang udah tahu ilmunya. Undang apa? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh dan kaya, kata Pak Sudiono, ya double ya itu. Udah soleh, udah kaya, nah itu combo itu mah. Ya, undanglah orang-orang soleh supaya ya ini kita diberkahi, diampuni, dirahmati. Nggak ada ininya, nggak ada harganya. Ya kalau ini mau udah hafal ya, doa mempelai gimana Bapak Ibu? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
Ya betul-betul dari tulus dari hati kita mendoakan semoga Allah memberkati kalian, memberkahi pernikahan kalian, semoga Allah mempersatukan kalian dalam kebaikan. Jam'a bainakuma fi khair, dalam kebaikan. Ya, semakin taat, semakin memudahkan beramal soleh dan lain sebagainya. Nah, itu ada yang berhasil saya kumpulkan, yang dalilnya ada sahih. Yang pertama ini undangan general apa aja. Kalau yang berikutnya tadi undangan pernikahan buat kedua mempelai. Ya, kalau yang ini ya mungkin buat kedua orang tua semuanya general yang ngadain hajat, kita doakan supaya rezekinya barokah, diampuni dosanya, kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ini khusus buat mempelai yang sedang melakukan setelah ijab qabul ya pernikahan, langsung didoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Nah, ada beberapa permasalahan, yaitu salah satunya yang tadi kan dari hadis tadi ada disebut menghadiri undangan saat kita berpuasa. Ada contekannya ya, kelihatan. Jadi tadi saya mau nanya sebetulnya, kalau menghadiri undangan saat kita berpuasa, apakah harus berbuka puasa? Harus nggak, Pak Ibu? Jawabannya tergantung kondisi. Betul. Tergantung kondisinya apa, Bu? Aya kambing guling teu? Apa yang disediain gitu? Kayak heula makananna naon heula gitu. Lamun oke, saya buka ya. Kalau kurang oke, saya puasa we heula gitu. Tergantung apa, Bapak Ibu? tergantung nih, banyak faktornya ternyata, tergantung kondisi ya. Itu mah heureuy Bapak Ibu ya. Yang pertama, puasanya puasa wajib atau bukan? Nah, kalau puasanya puasa wajib, ada Pak puasa wajib? Ada, misalkan udah niat puasa qada Ramadan. Puasa qada Ramadan itu puasa wajib. Tiba-tiba kita diundang, ayo Bapak, hadiah heula sakedap gitu. Ya, putra abi dihinat sunatan atau apa, ada akikah atau apa gitu, tiba-tiba ngedadak kita diundang. Kita lagi puasa qada gitu. Nah, itu jangan dibatalkan. Ataupun lagi puasa nazar. Bapak dan Ibu lagi puasa nazar, misalkan kalau anak saya keterima di universitas ini, saya mau puasa hari ini. Berarti pas tiba waktunya kita puasa ada undangan, nah jangan dibatalkan. Ya, tidak boleh dibatalkan. Ya. Nah, ini dilihat dari hadis tadi, hadis Muslim tadi, jika seorang kalian diundang maka makan, jika lagi berpuasa ada yang bilang, nah dalam hadis ini, dalam hadis Muslim, maka jika sedang berpuasa maka katakanlah saya sedang berpuasa. Tapi apa perlu disampaikan ke tuan rumah atau yang mengundangkan? Jawabannya kata ulama adalah tidak harus. Jadi nggak usah, terutama juga untuk menjaga niat kita ya, supaya kita tidak ada ujub atau riya gitu. Kok nggak makan Pak? Ya, kecuali ada pengecualian, ini dikumpulkan dari para ulama, jika puasanya itu akan membuat sedih tuan rumah atau membuat tidak nyaman tuan rumah. Nah, Bapak itu makan atuh, kalau dianggap takutnya, makanannya apa kurang enak, kurang nyugemakeun, si Bapak tuh makan, kenapa sih nggak makan gitu kan? Kalau membuat tidak enak tuan rumah, baru berapa Bapak Ibu? Baru bilang, bukan buka. Kalau ngelihat tuan rumahnya nggak enak gitu, ngelihat kenapa Bapak teh nggak makan gitu, ayo Pak makan Pak makan. Nah, baru bilang, nah harewos punten Pak, saya lagi puasa wajib. Oh yes, gitu. Kalau nggak kayak gitu, nggak usah bilang, biasa. Nah itu dapat dua pahala, satu kita tetap berpuasa, menghadiri undangan juga dapat pahala, gitu. Jadi ini kalau kondisi puasanya adalah puasa wajib, ya. Nah gimana kalau puasanya puasa sunnah? Gimana Bapak Ibu? Kalau puasanya puasa sunnah,
Tergantung apa? ya ini ya. Ulama itu sampai detail gitu. Jadi kondisinya tuh detail. Lagi-lagi karena Allah Ta'ala ya. Jika dia hadir dan dia tidak makan itu membuat sedih atau tidak nyaman tuan rumah, dan sebaliknya jika dia makan membuat bahagia tuan rumah dan senang tuan rumah, maka hendaklah ia batalkan. Ya, ini mengamalkan hadis berikutnya. Di antara amal-amal terbaik itu adalah memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. VIP gitu, kita tuh spesial banget, misalkan uaknya, misalkan pamannya, kita itu orang yang misalkan yang ngasih kerja, ngasih jalan buat dia, akhirnya dia bisa sukses. Biasanya tuh udah jadi VIP kan, bapak calikna di dia di meja bundar katanya kan, dia VIP, bapak mau spesial gitu kan, keluarga yang spesial. Nah akan sangat, kalau tuan rumahnya itu ternyata akan sangat bersedih kalau ternyata nah itu makan atau apa, ayo makan bang, ayo makan, udah disediain udah segala macam. Dan kita lagi puasa sunnah, nah itu dia kita niatkan mengamalkan hadis yang berikutnya adalah yang ini. Jadi memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim. Nah kalau puasanya sunnah ya dianjurkan untuk dibatalkan gitu ya. Nah berikutnya, dan jika puasanya dan tidak makannya nggak ngefek gitu pada tuan rumah, nah tuan rumahnya ngerti gitu, bisa jadi puasa, bisa jadi ente ngerti gitu, maka afdolnya tidak dia batalkan puasanya gitu. Jadi yang paling penting balik lagi ke yang awal, bukan makan atau tidak makannya, tapi menghadiri undangannya, mendoakannya, nah itu yang paling penting ya. Jadi tapi kalau mau membatalkan ya tidak masalah ya. Ya, apalagi khusus nih ya puasa Asyura yang besok ya, atau puasa Arafah ya. Aya gitu nu hajatan waktu Arafah, nggak tahu ya. Kalau misalkan ada yang hajatan di Arafah ya. Kayaknya kalau membuat acara kegiatan jangan buat acara dia tanggal-tanggal segitu gitu. Ada yang bikin acara tanggal segitu? Atau di bulan Ramadan gitu siang-siang bikin walimah biar hemat. ya itu ya gitulah hukumnya. Jadi ini menurut para ulama. Jadi saya juga sebagai penuntut ilmu mencari kira-kira apa sih yang harus biasanya terjadi gitu ya. Kemudian ada syarat-syarat untuk menghadiri undangan. Ya tentunya tadi hakul muslim alal muslim. Yang pertama yang mengundang adalah seorang muslim, karena hadisnya adalah hakul muslim alal muslim. Yang kedua, dalam acara itu tidak menyungguhkan kemungkaran. Ya. Ini ulama membahas ini tuh sampai syarat menghadiri undangannya apa. Adapun kalau penuh kemungkaran maka tidak wajib hadir, bahkan tidak disyaratkan untuk hadir jika kita tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut atau menghilangkannya. Jadi misalnya sama ya muslim juga gitu. Ya kalau yang pertama mah udah lewat ya, misalkan pernikahannya atau apanya gitu bukan seorang muslim ya boleh tidak hadir gitu, atau misalkan kita minta izin tidak hadir karena lain sebagainya. Ya, yang kedua ya ini kalau sama muslim tapi menjauhkan kemungkaran. Bahkan ulama itu, ini kecil nih ya, saya bacain aja. Jadi Imam Ibnu Hudamah itu bahkan dalam kitabnya, kitab Al-Mughni, jika diundang ke walimah ternyata di dalamnya ada maksiat seperti khomar ya, dan dia bisa mengingkari atau menghilangkan kemungkaran, maka dia satu tetap harus hadir dan mengingkari. Jadi ada dua kewajiban, memenuhi undangan dan kewajiban menghilangkan kemungkaran. Nah ini mah undangan, aya gitu Pak undangan gitu. Nah, misalkan ini mah buat anak-anak muda ya zaman sekarang, undangan apa? Ulang tahun. Nah, misalkan saya dulu gitu diundang Bapak Ibu. Ya dulu waktu zaman SMA diundang acara ulang tahun itu di pub yang terkenal, tempat dugem terkenal di Bandung ya.
Jam dulu mah ya udah nggak ada lah sekarang, jadi tidak dipromosikan lah. Apa station apa dul pasti apal yang depannya fame disebutnya ya, itu diundang tuh anak SMA tuh kan seneng gitu, 17 tahun itu undang, orangnya muslim tapi mungkin belum ngerti gitu kan, jadi ngundang di pesta ada musik apa segala macam, dan di situ tuh sebetulnya dijual minuman keras, coba bayangin. Jadi hati-hati tuh nanti bapak ibu anaknya yang diundang sama teman-temannya, kemana ada pesta ulang tahun teman aku, di mana posisinya? Kalau di McD kata aman, kalau di mana di rumah makan Sunda aman gitu. Tapi kalau udah di bar, ya sekarang tuh udah umum bapak ibu. Itu zaman saya dulu SMA. Sekarang lebih parah lagi. Sekarang tuh orang tren masakan Korea gitu ya, minum soju. Karena pengen meniru budaya Korea, anak-anak muda tuh minum soju, minuman Homer. Itu udah biasa aja gitu sama teman-temannya, nyobain. Kalau dulu kita cuma cemen lu nggak ngerokok. Dulu tuh kita cuma nggak ngerokok, sekarang mah cemen lu nggak nyobain minum ini. Nah, lebih parah lagi kan. Nah, kalau menghadiri pesta undangan teman anak-anak kita, dilihat dulu di mana undangannya, di sini. Nah, kalau anaknya udah bagus ya ini kalau kata ulama ya gitu ya, hadir juga nggak menasihati orang muslim tersebut. Coba kalau kita bisa menasihati orang tersebut, hey guys gitu kan, misalkan di sini kan ada jual itu juga, bisa nggak minta tolong ke barnya, tutup close buat minuman keras nggak boleh gitu ya. Itu yang punya hajat tentu punya kewenangan sebetulnya. Tapi kalau yang punya hajat lempeng-lempeng aja, pihak kafe, pihak bar itu seneng sekali ada yang beli gitu ya. Itu kayaknya yang kata ulama ada dua kewajiban, memenuhi undangan dan kewajiban menghilangkan kemungkaran ya. Dan sebaliknya jika dia tidak mampu mengingkari, nah, ini mah kasusnya saya tuh bisa ngomong, saya nggak punya misalkan ya punya kewenangan, siapa? Saya uaknya, saya ininya, tak uaknya teh ngelihat, oh iya, cina apa keponakan saya bikin acara di tempat nukia gitu, langsung kan, saya punya kewenangan, saya uaknya gitu, langsung execute. Mana EO-nya gini, nggak ada ya minuman keras, nggak ada ini, ya itu wajib kita datang, kemudian kita mengingkari kemungkarannya. Nah, kalau yang kedua misalkan kita hanya sebatas sama teman gitu ya, terus temannya juga tidak punya kewenangan gitu, sahamannya cuma sekedar diundang. Nah, maka jika dia tidak mampu mengingkarinya, maka jangan hadir ya. Nah, maka pamit atau menghindar ya. Ini kalau di sini undangan apapun lah, misalkan lagi ada undangan apapun ya, umum ya, general. Kemudian yang ketiga, jika makanannya halal dan boleh dimakan ya. Kalau makanannya haram, kita tidak boleh wajib hadir, karena ini masuk ke dalam kemungkaran dalam masalah makanan. Ini pun saya pernah alami dengan istri saya, Bapak Ibu. Teman saya ya Bu, sebenarnya teman bisnis ya, non muslim, agamanya Buddha ya. Kita menghadiri pernikahannya, dan menghadiri pernikahannya biasa ada potong kue teh, ada air kembang api gitu, ada toast teh gening, apa itu ngetring gitu kayak minuman Homer tring gitu kan. Nah, kita cuma hadir, cuma waktu itu saya belum punya ilmunya gitu. Saya hadir untuk menghormati teman saya itu, teman usaha saya itu. Datanglah sama istri saya. Oh kieu. Pas disajikan makanannya, bread gitu disajikan. Kita nggak tahu ini makanannya halal atau haram. Udah we pulang. Ayo pulang. gitu. Ya. Nah, kalau menurut para ulama itu
Boleh tidak hadir, udah tidak usah hadir, tidak apa-apa gitu. Ya. Ya kan ini syarat-syarat menghadiri ulangannya. Ya, makanannya halal boleh dimakan, hadir. Kalau makanannya haram, ya udah itu nggak usah hadir. Yang keempat, apabila kehadiran kita tidak membuat kewajiban yang lebih fardu atau lebih penting atau urgent terbengkalai. Kalau kita lagi ngurus orang tua lagi sakit, kalau kita lagi ngurus anak lagi sakit, ya udah gitu, tidak usah hadir. Ya itu kan syarat-syarat menghadiri undangannya. Itu. Jadi yang lebih urgent diutamakan, yang lebih fardu diutamakan. Nah, ini lebih kecil lagi, ini detail lagi ya. Sampai sedetail ini Bapak Ibu ya, luar biasanya agama Islam. Kita sangat beruntung sudah ada yang lahir dari kondisi Islam ataupun baru mengenal Islam jadi mu'alaf, itu sudah sangat beruntung. Agama yang paling detail, yang paling lengkap itu ya, yang sempurna dan memang betul hak itu adalah Islam. Yang kelima adalah syarat atau kehadirannya tidak membuat atau menimbulkan mudarat bagi yang hadir yang memenuhi undangan. Ya, seperti contohnya dia harus safar atau dia harus cancel safarnya. Misalkan saya udah booking tiket pesawat nih, mau pergi besok gitu, mau kemana, ada urusan safar, tiba-tiba undangannya hari itu, nah gitu kan. Atau misalkan dia lagi sakit, nah, maksakeun diri, nah hati-hati nih. Ini kayaknya saya benang COVID, entah COVID nya entah. Tapi undangan ya gule ya, kambing guling ya, datang gitu kan maksakeun. Nah itu hati-hati. Hadirnya kita membuat atau menimbulkan mudaratnya gitu bagi yang hadir dan memenuhi undangan. Kalau menimbulkan mudarat ya udah jangan hadir gitu. Saya lagi isoman, udah umum sekarang mah ya, isoman Pak, kepala lawar tuh. Gitu. Ya pasti udah sekarang tuh dengan hadirnya kemarin COVID di antara kita, jadi banyak sekali hikmahnya lah. Salah satunya kayak gitu. Jadi kita lebih paham kalau orang ngomong lagi isoman, oh ya paham. Ya. Ya, yang keenam ini jarang terjadi ya. Tapi ini udah disebutkan juga lengkap ya oleh para ulama. Pihak pengundang bukan yang harus dihajar, bukan dihajar. Jadi dihajar itu didiamkan atau tidak direspon, diacuhkan, dicuekin ya. Salah satunya kasusnya itu yang kasus Ka'ab bin Malik, kita pernah bahas di sini, yang Rasul bilang jauhi dia gitu. Gitu. Udah dihajar istilahnya. Supaya apa dihajar itu? Supaya memberikan shock terapi. Ada yang salah nih dengan diri saya, apa ya gitu. Kan kadang-kadang orang tuh udah dinasihatin, udah diapa, masih nggak sadar juga gitu. Nggak ngeh gitu. Nah, sampai akhirnya dihajar itu dicuekin untuk sementara waktu supaya sadar dan mengerti dan memperbaiki diri dan mau tobat ya. Nah, tapi ada tapinya lagi. Kalau ketidakhadiran orang-orang yang soleh malah menjauhkan diri dia dari soleh, atau malah jadi temenan sama orang yang tidak soleh ya. Ini orang tuh udah dihajar, malah temenan sama ahli maksiat, malah jadinya jauh gitu. Ya itu pengecualian. Jadi jika ketidakhadiran orang yang soleh membuat dia semakin jauh dari kesolehan dan membuat dia akhirnya bergaul dengan orang yang tidak baik, maka dia harus datang. Jadi ini yang undang mah nih orangnya ya gitu deh gitu. Ya masyarakat umum udah tahu gitu ya gitu deh, ini orang susah banget gitu. Bebal gitu atau apa gitu ya, supaya jadi efek shock terapi. Akhirnya mungkin sepakat orang teh pada kita nggak usah hadiri. Nah, itu supaya hajar dan bertobat gitu ya. Tapi kalau kebalikannya yang muncul efeknya jelek, nah, jangan sampai jadi efeknya jelek, maka malah jadi dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita harus datang. Itu syarat menghadiri undangan. Nah, yang berikutnya undangannya spesifik. Jadi kalau undangannya mengundang seluruh alumni dan keluarga besar, kan nggak disebutin siapa gitu yang diundang teh. Nah, menurut para mayoritas para ulama, maka ini tidak memenuhi syarat untuk wajibnya menghadiri undangan. Kalau undangannya spesifik, disebutkan nama Bapak Bagus di jalan Bapak Bagus teh
Antasari, Randusari 7. Kalau bagus, Pak Bagus Giharto Jalan Randusari 7, udah jelas itu spesifik banget kan. Sahadeui ini saya harus datang gitu ya. Ingat, Allah menginginkan kita untuk saling menebar kasih sayang dan memberikan perhatian. Dan salah satu bentuknya adalah kegiatan mengundang dan hadir pada acara tersebut. Ya, kecuali lagi menyebabkan kita tidak mampu atau mudorot, termasuk nggak punya uang karena harus safar dan lain-lain. Misalkan, Pak saya undang ya, saya nikah uleman, di mana Pak? Di Labuan Bajo. Ongkos nage kan itu pulang pakai 5 juta. Aduh, bisa kumahanya. Udah weh, saya mendoakan weh Pak di sini gitu kan. Ya, itu. Ya. Ya. Ini mah begitu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan tentang menghadiri undangan. Ada sedikit tambahan intermezzo, masih lama ya, silahkan nanti bagi yang mau menunggu syuruk boleh, bagi yang mau melanjutkan aktivitas boleh. Sebetulnya ini mah intermezzo Bapak Ibu. Jadi saya juga mengharapkan yang selalu ada kita ada Jumat berkah ya. Kemudian sekarang ada juga subuh ya, subuh kayak gini. Juga dulu kita ada program sahur bersama. Nah, itu adalah budaya yang sebetulnya muslim banget gitu. Tren muslim banget gitu yang harus jadi lifestyle kita gitu ya. Ini keutamaan menyediakan makanan ya. Makan bersama, hidangkan bersama. Bahkan dalam satu buku sukses, kayak saya kan zaman dulu belum terlalu giat belajar agama, belajarnya tuh bagaimana untuk sukses. Jadi a leader is a reader, ya, seorang pemimpin itu adalah seorang pembaca. Kalau pengen jadi leader, kalau pengen jadi pemimpin perusahaan yang bagus, pengusaha sukses harus banyak baca. Jadi dikumpulin lah baca buku-buku untuk sukses, buku-buku pengembangan diri dan lain-lain. Kebanyakan yang nulis memang orang kafir sih, gitu. Zaman dulu gitu, jadi banyak gitu. Ya, salah satunya itu Don't Eat Alone. Oh, saya ingat ini banget, bukunya itu berkesan bagi saya. Jadi salah satu kunci suksesnya itu adalah don't eat alone, never eat alone. Maaf, never eat alone. Jangan pernah makan sendirian. Itu kunci sukses buat Anda. Itu orang bule, orang kafir loh. Bilang jangan pernah makan sendirian. Jadi kalau kita lapar terus kemudian kita ke warteg aja atau ke apa, makan sendirian, itu rugi besar. Nah, kalau ternyata pas begitu kita belajar sunnah, belajar agama, itu udah diajarin dari zaman Rasul dulu. Rasul itu kalau makan gak pernah sendirian. Pas mau makan, coba ada siapa tuh di luar, coba ada siapa, ajak makan bareng. Ya, kalau di buku orang kafir itu never eat alone itu adalah ya makan supaya ada koneksi, ada ngobrol, terjalin bisnis, kerjasama, kolaborasi, munculnya di situ. Jadi kalau kita lagi rezekinya kita lagi sulit, lagi usaha kita lagi apa aja, ajak makan teman kita ataupun teman lama kita, ayo kemana? Padahal cuma ajak makan semampu kita ya tentunya. Di mana gitu. Nanti lagi makan ngobrol, orang punya ide nah itu munculnya dari situ. Itu orang kafir aja bilang kunci suksesnya dia itu adalah never eat alone. Tidak pernah, jangan pernah makan sendirian. Maka itu Rasulullah SAW itu selalu makan itu bersama orang. Dan itu dalam Islam banyak sekali hadisnya. Ini beberapa saya tampilkan. Perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Memberi makan kepada orang lain. Ya, muttafaq alaih. Kemudian barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga kenyang, ya, dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki orang lain. Jadi ada pintu surga yang khusus untuk orang yang memberi makan. Tuh, khusus. Ada dari 8 pintu surga itu ada satu pintu tuh, pintu yang memberi orang makan. Kemudian ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang semangat sekali ya ibu-ibu, luar biasa, Masya Allah. Kemarin
Kita setiap Jumat itu berlimpah ruah terus, makanya tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan untuk orang lain ya, kecuali Allah akan jadikan bagian makanan itu berkah semuanya. Karenanya kita nasihatkan kepada anak-anak kita yang membawa Jumat berkah, makan sampai habis. Itu berkah semuanya. Makanan yang disajikan itu barokah semuanya. Sampai yang kecil-kecilnya, remeh-remehnya, barokah semuanya. Dari nasi yang Pak Bagus bikin gitu, kepel gitu Pak, hitung ada berapa ribu nasi itu. Banyak banget kan? Itu barokah semuanya. Ya, yang ulama maksudkan adalah berkahnya adalah makanan dan minuman itu akan berada di tubuh orang yang mengkonsumsinya selama ia hidup. Jadi dia akan amal soleh, baca Quran, sholat, kita akan dapat pahala jariahnya. Ini pula yang kita niatkan, bedanya orang yang punya ilmu dan yang belum tahu ilmu gitu. Kita udah tahu ilmunya, maka kita lagi menyiapkan makanan bekal buat anak kita, atau kita menyiapkan makanan untuk suami kita, ya, atau kita neraktir istri kita. Udah tahu nih makanan yang dihidangkan, ya, untuk orang lain itu Allah akan berkahi makanan itu. Nah, itu beda ya sama yang sekedar supaya anak kita sarapan ulah gitu. Beda sama niatnya. Nah, ini berkah dari mama buat kamu supaya kamu bisa ada tenaga jadi anak yang soleh. Itu beda. Gitu. Ya. Karena innamal a'malu bin niat, ya. Nah, ini ada satu lagi. Ini adalah salah satu kunci. Alhamdulillah kita tidak mengalami ini. Tapi kalau kita mengalami ini, Bapak Ibu, ini adalah udah terbukti dan sudah dibuktikan ya oleh sahabat dan Rasul waktu itu zaman dulu diboikot. Ketika kekurangan, segala macam kekurangan diboikot, tidak boleh berdagang, tidak boleh membeli dan lain sebagainya, akhirnya kelaparan. Maka Rasulullah SAW itu bersabda, ta'amul Itsnain kafi salasah wa ta'amun salasah kafi arba'ah. Ada yang lanjut lagi, yang 4 cukup buat 5 orang, ya. Jadi makanan 2 orang cukup untuk 3 dan makanan untuk 3 mencukupi untuk 4. Jadi dulu tuh makanan untuk berapa orang nih? Untuk 2 orang, cari lagi 1 orang lagi. Jadi zaman dulu muslimin itu sampai nggak ada yang kelaparan. Kuncinya barokah dari makanannya kayak gini. Ini buat berapa orang? 3 orang, panggil lagi, satu lagi. Ya, banyak sekali kisah-kisah kalau kita bedah luar biasa gitu. Ada yang waktu kisah Siti Aisyah yang waktu itu Nabi Muhammad telah meninggal dunia, sudah meninggalkan beliau, dan dia hanya punya setengah sak gandum di rumahnya, dan itu nggak pernah diukur, ambil. Nah, seep-seepnya gitu. Menjamu diambil seep teh barokahnya di situ. Tapi ketika akan diukur sama Siti Aisyah diukur, penasaran saya Kak, heran kan makanan saya teh cuma sedikit ya segitu, tapi kok nggak habis-habis. Penasaran mau diukur sama saya. Ketika diukur, maka beberapa saat kemudian habis. Ya, itulah salah satu yang kalau kita lihat mungkin barokahnya ya. Kita nggak bisa menjelaskan kok kenapa itu barokah gitu, seperti itu. Ada lagi hadis lain gitu yang satu kuali nggak habis-habis, satu pasukan terus ambil lagi itu barokah dari makanan tersebut. Ya, makanya dari situ kita jadi semakin paham. Karenanya juga kalau hari Minggu yang biasanya itu snacknya dibagi gitu ya. Sebetulnya ada 2 ya, ada 2 ini, ada dua hal yang bisa dibahas. Yang pertama ya tentunya kadang-kadang ada juga bapak yang udah tahu ilmunya, tuh sopan, itu namanya pemateri masih ngomong kita makan. Sambil pematerinya belum makan gitu, sambil makan gitu. Tapi sebetulnya tujuannya adalah makanan tersebut sebetulnya nanti untuk silaturahmi. Jadi tadinya pengennya gitu, kita setelah beres ini gitu ya bisa makan bersama di luar gitu, ngobrol-ngobrol. Ya kalau memungkinkan gitu ya. Kayak dulu itu Pak? Subuh Tanginas gitu ya. Subuh Tanginas gitu. Dan insya Allah itu pun
akan menjadi berkah, jadi lingkungan kita makin berkah, makanan yang disediakan juga berkah gitu, makin bisa taat kepada Allah, makin soleh, dan masalah-masalah di seputar kita itu insya Allah beres dengan sendirinya dengan rahmannya Allah gitu. Itu mah buat intermezzo aja. Jadi mudah-mudahan kedepannya, dan itu jadi juga tujuan kalau Bapak Ibu sering ngundang ke tetangga, nggak usah acara gede ngasih makan, kalau enggak ngundang apa acara kecil-kecilan atau apa, yaitu kita bisa termotivasi untuk itu. Ternyata makanan yang disediakan terutama buat muslim, orang-orang yang soleh terutama, juga akan menimbulkan barokah yang banyak untuk kita gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada kita tutup saja. Mangga Pak. Kaitannya dengan menghadiri undangan. Iya. Nanti yang disampaikan adalah menghadiri undangan hajatan. Iya. Allah undangan rapat. Undangan rapat. Hakul muslim. Iya. Itu dua, itu satu. Satu aja lah karena waktunya sudah siang. Oh iya. Ya tentu ini yang pertama, undangan itu kan di sini tuh kalau kita lihat hadisnya rasanya umum ya, dan bukan undangan walimah aja gitu ya. Oh tapi di sini lagi di sininya ini ya, diulangnya dari walimah ya hadisnya. Hadis yang lain ada tidak ya? Ya kalau dalam kelafazan saya sendiri belum membahas detail ke sana ya Pak. Jadi takutnya salah juga gitu ya. Jadi ini mah dilihat dari hadis yang besarnya adalah hakul muslim alal muslim adalah kalau diundang maka ia datang. Kalau yang ini udah detail ya, detail tentang ada makanan atau tidak gitu. Tapi kalau dari lihat keumumannya saya rasa itu harus hadir Pak. Kalau tidak ada yang tadi syarat yang tadi itu, ada acara lain, ada alasan syar'i yang diperbolehkan gitu. Kalau tidak ada uzur syar'i harus datang gitu. Ada undangan rapat gitu, tapi udah tahu kita diundang dan detail. Ya, tadi kan udah lihat ya syarat-syaratnya sudah detail, namanya disebutkan. Terus kemudian sudah disampaikan kepada orangnya langsung gitu. Nah, itu rasanya kita harus hadir. Itu mah masalah beliau. Masalah yang diundang. Jadi kan itu adalah hak muslim sesama muslim. Makanya saya kasih di dalam pendahuluan. Saya menggarisbawahi, kok ada sih masalah banyak masalah di antara kita muslim aja banyak masalah sih. Nah masalahnya itu beres-beres gini gitu jika numulili gitu. Masalah itu masalahnya dari siapa sih? Dari syaitan. Betul, syaitan itu yang tidak mau kita bersatu, tidak mau kita taat, memecah belah dari syaitan. Padahal sudah dibilang sama Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim. 6 aja kita ini itu semua ditunaikan, masalah sosial tuh beres Pak, insya Allah. Dari mulai salam aja, kita jarang mengucapkan salam, jadi sampai akhirnya apa? Banyak curigation, banyak prasangka. Padahal kita mengucapkan salam aja, Assalamualaikum, ke orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Misalkan ada ini, saya suka praktekkan Pak di sini. Kalau ada orang yang culangang, selingkuh, gitu. Tahu pertama awal tuh jangan Pak nyari saha. Bapak dia pada aya naon. Kan suka ada ya Pak yang kayak gitu di lingkungan kita datang gitu. Curigaan ya, mencurigakan orang saya tidak dikenal gitu. Bapak pada dia pada milari saha. Umumnya kan langsung gitunya, to the point. Padahal yang pertama harus kita ucapkan adalah Assalamualaikum, mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kepada orang yang kenal dan tidak dikenal. Dari satu itu ada masalah itu, nanti luruh hubungan tuh ice breaking, cair. Dari hubungan es itu langsung cair semuanya. Pak, kira-kira adapun dia akhirnya mau nipu atau lain sebagainya, itu jadi iya mah karena lingkungan. Itu mah Allah yang harus yang beresi dengan sendirinya. Ini pun terjadi kalau kita diundang dan kita tidak datang. Nah, itu jadi problem. Ya. Coba kita satu tuh ke anak kita tiba-tiba datang, "Gue sholat can." Udah sholat belum? Gitu. Tiba-tiba pertanyaan gitu. Anak kita langsung, "Oh, aduh, udah, nggak bohong gitu kan." Tapi kalau kita datang pertama, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bager, udah sholat belum?" Kan doain. Kadang-kadang kita lupa satu gitu. Apalagi tadi Bapak Ibu menghadiri undangan, Gusti undang tuh datang, gitu. Karena itu akan jadi problem, gitu. Makanya sekuat mungkin kita harus mengamalkan ini. Jadi menurut pribadi saya memang harus datang, gitu. Itu mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita harus semangat walaupun hadisnya maksudnya pendek ya cuma 6 gitu. Tapi kalau kita ya itulah balik lagi. Kalau kita ngomongin kok naon sih kieu wae nya. Nah, jangan masyarakat kecil, yang gede gitu. Yang gede aja kita mungkin tidak mengamalkan ini gitu. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah tahu kita bisa mengamalkannya. Demikian mungkin Bapak Ibu. Sudah cukup mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya, mangga bagi yang mau menunggu. Aku lu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Sudah masuk insyaallah jam 6:09. Satu lagi, itu Pak, yang sebelahnya Pak, yang off-nya, nah, bukan, ada khusus sebelahnya. Nah, sekali lagi. Biasanya pakai itu, panjang. Ayo. Ini juga bentar lagi, ini juga. Ini juga pakai ini. Oh, bagus, pakai remote ya. Oh, iya. Down. Ya Allah.
Serius banyak